Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nelsi Hendarika Gusnia Kase, NIM 210604501016, Prodi Pendidikan IPS Angkatan 2021. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil proposal saya mengenai kajian lingkungan tempat pemilihan sampah di Kota Makassar. Bab 1, pendahuluan. Sampah dan pengelolaannya kini menjadi masalah yang kian mendesak di kota-kota besar di Indonesia. Sebab apabila tidak dilakukan penanganan yang baik, akan mengakibatkan terjadinya perubahan keseimbangan lingkungan yang merugikan atau tidak diharapkan, sehingga dapat mencemari lingkungan, baik terhadap tanah, air, dan udara. Untuk mengatasi masalah pencemaran tersebut, diperlukan penanganan dan pengendalian terhadap sampah. Penanganan sampah di perkotaan relatif lebih rumit dibandingkan sampah di desa-desa. Masalah yang sering muncul dalam penanganan sampah kota adalah masalah biaya operasional yang tinggi dan semakin sulitnya ruang yang pantas untuk pembuangan. Menurut UPT TPA Tangmapa 2016, bahwa produksi sampah di Kota Makassar sebanyak 700-800 ton per hari. Hal ini bisa menjadi sebuah ancaman dan peluang dalam pengelolaan sampah. Jika pemanfaatan peluang lebih tinggi dan ancaman pencemaran ditekan, maka hal ini akan mewujudkan program pemerintah Kota Makassar, yaitu TPA berbasis bintang 5 pertama di Indonesia, dan senantiasa menjadikan Kota Makassar tidak rantasa yang berkelanjutan. Seiring dengan adanya peraturan-peraturan baru mengenai lingkungan hidup persampahan, maka diperlukan pengelolaan dalam pemilihan sampah secara baik dan benar melalui perencanaan yang matang dan terkendali dalam bentuk pengelolaan secara terpadu. Oleh karena itu, perlu diadakan kajian mengenai tingkat keberhasilan program pemilihan sampah yang dilaksanakan oleh pemerintah. Bab 2, tinjauan pustaka. Pengertian sampah menurut World Health Organization (WHO) adalah sesuatu yang tidak digunakan, tidak dipakai, tidak disenangi, atau sesuatu yang dibuang berasal dari kegiatan manusia yang tidak terjadi dengan sendirinya. Soemirnat 2009 menyatakan bahwa beberapa faktor penting yang mempengaruhi sampah antara lain: 1. Jumlah penduduk. Semakin banyak penduduk, semakin banyak pula sampah. 2. Keadaan sosial ekonomi. Semakin tinggi keadaan sosial ekonomi masyarakat, semakin banyak pula jumlah per kapita sampah yang dibuat tiap harinya. 3. Kemajuan teknologi. Kemajuan teknologi akan menambah jumlah maupun kualitas sampah karena pemakaian bahan baku yang semakin beragam, cara pengepakan dan produk manufaktur yang semakin beragam dapat mempengaruhi jumlah dan jenis sampahnya. Jenis-jenis sampah. Menurut Soemirnat Slamet 2009, bahwa sampah dibedakan atas sifat biologisnya, sehingga memperoleh pengelolaan, yakni sampah yang dapat busuk seperti sisa makan, daun, sampah kebun, pertanian, dan lainnya, sampah yang berupa debu, dan sampah yang berbahaya terhadap kesehatan seperti sampah-sampah yang berasal dari industri yang mengandung zat-zat kimia maupun zat fisik berbahaya. Sedangkan menurut Noelaka 2008, bahwa sampah dibagi menjadi 3 bagian, yaitu sampah organik, sampah anorganik, dan sampah B3, bahan berbahaya beracun. Metode pengelolaan sampah. Ada beberapa metode dalam pengelolaan sampah, yaitu mengurangi sampah, menggunakan kembali, mendaur ulang, dan composting. Bab 3, metode penelitian. Lokasi dan waktu penelitian. Penelitian ini dilakukan di tempat pemilihan sampah Kota Makassar dengan mengambil 7 kecamatan, yakni Kecamatan Biringkanaya, Kecamatan Ujung Tanah, Kecamatan Tamalan Raya, Kecamatan Tamarunang, Kecamatan Tamalate, Kecamatan Pandakukan, dan Kecamatan
Talo, serta 1 TPS 3R Darul Aman yang terletak di Kecamatan Belangkaya, serta TPA Tamangata. Jenis dan sumber data. Sumber yang digunakan adalah data sekunder, observasi tidak langsung. Objek kajian ini adalah pemilihan sampah organik dan organik, sehingga populasi adalah seluruh subjek pengelolaan sampah di Kota Makassar. Populasi dalam kajian ini merupakan seluruh stakeholders yang terlibat dalam pemilihan sampah organik dan anorganik di Kota Makassar. Metode pengambilan data. Untuk mendapatkan data sekunder yang akurat, maka kajian ini menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut. Dokumen review. Teknik pengumpulan data ini berusaha menelaah berbagai bahan bacaan atau pustaka berupa buku-buku, majalah, laporan kegiatan, undang-undang, dan peraturan pemerintah yang berkait dengan sistem lapangan pengelolaan sampah. Metode analisis data. Dalam merumuskan rekomendasi kebijakan pengembangan model pemilihan sampah, diperlukan identifikasi permasalahan utama yang menjadi prioritas utama dengan menggunakan trade-off analysis. Karena model data lapangan yang dalam bentuk integrable, sesuatu yang tak dapat dihitung, dan dalam bentuk data ranking, prosentase. Pengembangan metode tersebut diidentifikasi dari hasil survei dan menyusun hierarki pengambilan keputusan. Itulah tadi pemaparan saya mengenai kajian lingkungan tempat pemilihan sampah di Kota Makassar. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.